Untuk Paradise contohnya ya. Contohnya untuk Paradise, gue kalau misalkan analogikan dia sebuah tanaman, gue nggak mau dia tumbuh gede. Gue cuma pengen lihat dia bonsai. Ya buat gue udah indah gitu. Gue nggak perlu dari Sabang sampai Merauke brand gue terjual, orang tahu tentang brand gue nggak perlu kok. Hanya segelintir orang yang tahu tentang Paradise, it's okay buat gue. Itu. Welcome to Swellcast, a podcast series from Swell Extended Family, where we view the youth culture from career and experience aspects of brand builders and creativepreneurs. Hosted by Danan DNA. Ya, Dit, apa kabar, Dit? Baik. Akhirnya bertemu Adit lagi setelah sekian lama dengan Paradise Youth Clubnya yang gua denger nih kayaknya wow banget nih ya. Gua dari belakang nih, dari bawah nih, dari rakyat jelata gua dengerin, wah Paradise Youth Club nih, agenda show nih dan kawan-kawan gitu kan. Wah, keluar negeri nih sellingnya gitu kan. Image-nya juga bagus gitu kan. Terus gua nggak tahu ya, mungkin Paradise Youth Club banyaknya bikin lookbooknya modelnya boleh semua ya? Ya di luar negeri sih. Di luar negeri? Iya. Mau fotonya di luar negeri oleh fotografer luar negeri? Fotografer luar negeri, enggak sih, terakhir bahkan yang beberapa 2 season lalu gue sendiri yang moto. Tapi di luar negeri memang, di Paris. Wadah, pokoknya di luar negeri? Di luar negeri sebenarnya gitu ya. Nah itu tuh objektifnya apa sih, Dit? Maksudnya apa tujuan lu dengan konsep seperti untuk Paradise Youth Club ini, dengan menggunakan model luar negeri, foto pun ambience-nya luar negeri gitu? Sebenarnya sih lebih ke kayak mindset gue udah nggak mikirin kayak itu di luar negeri atau itu di Indonesia ya. Tapi gue lebih ngelihat, menurut gue itu tempat dan kebetulan juga modelnya itu memiliki attitude yang cocok dengan si brandnya sendiri. Gue udah nggak ngelihat lagi itu sebenarnya letaknya di mana, tapi emang menurut gue emang harus di situ. Dan gue berpikirnya ya itu kita tinggal di dalam satu dunia ya, globe aja, internasional gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Berarti Paradise Youth Club ini memang berpikirannya kita ini satu bumi ini adalah global citizen ya. Jadi betul. Kita tuh satu sebetulnya kan. Iya. Nah tadi kan ada ngomongin masalah attitude-nya cocok buat Paradise Youth Club. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau memang ada di Indonesia orang Indonesia yang attitude-nya cocok. Betul, kita pernah ngelakuin itu kok sebenarnya. Pada saat waktu justru kita ngelakuin photoshoot itu di Indonesia, di Bali, dengan model orang Indonesia juga. Dia salah satu artis yang lumayan oke juga di Indonesia, Ican Harem kalau misalnya tahu. Pernah dengar gue. Part of Gaber Modus Apprendi. Oh iya. Dia waktu itu jadi model kita. Justru itu kita jadikan dia model pada saat kita collaboration sama salah satu brand dari LA, Primitivo. Nah itu kita collaboration, lookbooknya pakai Indonesia justru kayak gitu. Ya. Jadi kalau nggak tahu ya, gue melihat sangat terkurasi lagi untuk si modelnya, ambience-nya, untuk si photoshootnya gitu ya. Apa sih ada yang dibayangan Adit gitu untuk si Paradise Youth Club tuh? Kenapa sampai sedipikirkan atau seselektif itu dalam menentukan lookbook aja gitu ibaratnya gitu? Mungkin lebih ke kayak ya karena inspirasi datang dari banyak hal nih sekarang, dari internet juga. Terus ya dari segi lookbook ya gue pengen bener-bener, apalagi kan kultur istilahnya, kultur yang kita lihat kan juga berbeda-beda dari setiap negara. Mereka semua punya keunikan masing-masing gitu kan. Pada saat contoh photoshoot terakhir itu di Ukraina gitu. Karena pada saat itu gue lagi dengerin musik yang kayak istilahnya di Ukraina tuh bener-bener kayak dark techno gitu kali ya. Techno kenceng banget gitu kan. Dan gue ngebayangin itu pada saat bikin collection gitu, kayak attitude orang yang datang ke party kayak gitu kayak gimana ya kan. Dan gue pengen ngeliat ya istilahnya selengeannya muka-muka ngehe anak-anak muda Ukraina tuh kalau misalnya lagi party di sana kayak gimana, ya udah gue foto di sana di Ukraina gitu yang terakhir kayak gitu. Nah itu berarti techno dark gitu kan, anak-anak sana Ukraina. Nah kalau ke dalam bentuk desainnya itu yang kayak gimana jadinya gitu? Memvisualisasikan bayangan lu itu as designer kreatif itu ke bentuk dalam desainnya seperti apa jadinya visualnya? Jadinya visualnya ya waktu itu gue banyak ambil reference dari
poster rave party tahun 90-an. Oh gitu ya, jadinya visualisasinya begitu ya. Iya, bisa yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Ya cukup liar lah sebenarnya. Iya, Macam-macam kita ambil kayak gitu. Oke. Menarik, unik. Ukraina, kayaknya nggak ada di sini yang kepikiran Ukraina. Techno underground dong. Ya kan di sana tuh techno gila gitu, underground banget gitu. Hal umum. Iya. Oke. Terus dulu pernah di Bandung gitu ya? Dulu di Bandung. Itu kerja di Kerja dulu di pertama kali, justru itu ya mungkin bisa dibilang gua start journey di clothing industry sini ya di start di Bandung itu. Dulu di Cosmic ya. Oke. Ya, di Cosmic udah gitu terus handle Peter Says Denim juga. Itu di Cosmic yang di Jalan Tanjung. Ya. Oh di situ. Kantornya. Iya, kantornya. Oh di situ ya. Gue bahkan start bukan dari kantor. Gue start dari shopkeeper. Oh iya gitu. Iya. Oh, oke. Tapi orang Bogor kan? Gue orang Bogor. Orang Bogor kan? Orang Bogor. Kita tuh ketemu karena circle Bogor itu ya. Kita punya teman-teman circle Bogor kan. Maksudnya gue ada teman-teman circle Bogor, akhirnya tahu Adit. Iya. Terus gue juga sempat kaget. Ya itu kenapa gue tanya tadi di Bandung, karena emang bener gitu di Bandung lu pernah gitu ya. Makanya gue tanyain aja langsung gitu kan. Iya. Oh di Bandung ya? Di Bandung. Dulu gue start dari shopkeeper, dari shopkeeper di Cosmic juga. Sampai akhirnya gue jadi desainer di situ. Oke. Kok nyambungnya gimana itu? Nah, itu lucu. Sebenarnya gini, gue pertama jadi shopkeeper di Cosmic ya kan. Udah gitu sampai akhirnya gue mengambil keputusan untuk gue bikin usaha sendiri gitu. Okay. Gue bikin usaha sendiri tuh. Nah namanya waktu itu Tis Kitchen tuh. Jadi gue kayak printing kayak customize gitu deh. Lu bisa mau taruh gambar apapun, meskipun gue udah ada gambar beberapa yang gue siapin dan bisa langsung di print di t-shirtnya. Udah ya cuma waktu itu anak muda lah ya, nggak bisa kelola uang dan segala macam, akhirnya berantakan. Senang-senang. Ya kan, senang-senang ya kan. Modal nggak balik, jadi senang-senang doang gitu. Udah gitu akhirnya ya udah mungkin Pak Yudi lah ya yang punya Cosmic waktu itu melihat gue punya kapasitas untuk mendesain segala macam, nge-build brand, ya udah dia hire gue as a designer. Gue mensyukuri proses perjalanan itu karena kenapa gue punya benefit lain di antara desainer-desainer yang saat itu ada ya, gitu. Kenapa? Karena gue tahu apa yang market mau nih. Ya kan, gue kan dulunya di shopkeeper, jadi gue tahu customer tuh sebenarnya cari desain yang seperti apa, lebih seperti apa gitu. Nah itu gue bisa implementasikan di situ. Nah gue punya benefit sendiri itu. Akhirnya di tahun 2010 itu gue harus meninggalkan Cosmic. Sebelumnya gue sempat sama Peter Says Denim juga. Gue harus meninggalkan Bandung untuk istilahnya ngambil perjalanan gue yang lebih besar lah. Gue join sama salah satu retail company, Metrox. Di situ juga gue start karirnya gue cuma ngedesain untuk Crocs brand. Which is semua aset itu udah dari principle tuh. Gue bener-bener kayak semua experience, semua knowledge yang udah gue dapet nggak guna tuh. Bener-bener gue cuma kayak kita butuh POP, kita butuh diskon sekian persen, gue cuma relay out dari aset yang ada. Sampai akhirnya 1 tahun berjalan itu gue ngajuin resign. Gue ngajuin resign ke bos gue, dia nanya kenapa lu mau resign gitu kan. Ya karena gue tahu ini kayak company bigger dari company gue yang sebelumnya gitu, tapi gue nggak dapet apa-apa gitu di situ. Mungkin itu sih yang gue pertimbangkan kayak pada saat gue nggak pernah ngelihat salary berapa yang gue dapet, tapi pada saat gue berjalan di situ nggak ada edit value buat diri gue gitu. Jadi gue ngerasa itu nggak perlu. Nah akhirnya dengan pernyataan gue seperti itu, bos gue nge-challenge gue justru. Nge-challenge gue untuk bikin Crocs bags. Apa itu? Tas Crocs. Akhirnya kita ajuin desain ke prinsipal segala macam sampai ke tingkat prinsipal US-nya dan itu approve. Dari situ mungkin si bos gue itu ngelihat kayak wah ternyata kita bisa ya punya in-house brand sendiri gitu kan. Akhirnya kita bikin in-house brand sendiri itu Wakai. Wakai Shoes. Booming tuh pada masanya. Booming. Besar sekali gitu. Sampai sekarang juga mereka masih jalan meskipun ya dengan adanya corona ini ada sedikit penurunan lah pastinya. Semua sektor pasti mengalami penurunan. Sampai
Itu gue join di 2010, 2011 gue handle Crocs, 2012 kita bikin Wakai. 2012 ke 2015 itu gue ngalamin kejenuhan lagi. Ngalamin kejenuhan, gue bikin brand yang diterima oleh mass market lah ya. Istilahnya gue jenuh nih, kayak gue harus kayak feeding market terus nih. Gue pengen punya ego gue sendiri nih. Akhirnya gue bikin Paradise itu. Gue bener-bener bikin yang kayak apa yang gue mau tanpa approval bos gue. Gue punya dengan modal yang seminim mungkin. Gue mulai terus dengan ya yang beli juga cuma anak-anak kantor saat itu. Udah gitu ya udah tuh dari situ mulai berkembang sampai akhirnya di tahun segitu juga kebetulan si tempat gue kerja itu kan yang bawa Carhartt ke Indonesia. Dari situ gue banyak belajar tuh. Gue banyak belajar gimana nge-build streetwear brand ya, terutama ya kalau Carhartt kan waktu itu soalnya Carhartt work in progress. Gue belajar banyak gimana kayak kita harus ngerjain collection itu timelinenya berapa lama gitu, gimana caranya kita sharing line sheet ke wholesale account kita. Itu gue banyak belajar banget dan gue terapin itu di Paradise. Gue terapin di Paradise dan gue ngelakuin beberapa collaboration. Pertama collaboration sama brand Australia, terus di US juga, di Korea pernah collaboration sama Alpha Industries, bomber jacket kita bikin limited edition. Dari situ gue banyak belajar lah intinya. Sampai Alpha Industries ada ya yang ada. spesialis bomber itu kan ya? Iya, kita pernah collaboration itu. Di Korea doang rilisnya waktu itu. Nah, di Korea aja. Di Korea aja waktu itu. Ada special occasion berarti ya itu. Apa nggak sengaja di sana aja? Jadi ada satu toko bawa brand Paradise di sana dan kebetulan dia jual juga Alpha Industries. Nah, di situ dikawinin tuh sama dia, sama toko ini. Gitu. Itu ketemu si itu tuh begitu ya? Ketemunya gitu. Nah, tadi yang sorry ya, yang tadi kan banyak collab apa brand-brandnya kan luar negeri semua ya. Itu caranya ngonteknya gimana sih, Dit? Kalau dulu waktu gue running a brand gitu ya, denim brand itu, gue itu benar-benar literally cari kontak di email, di kontak di websitenya gue, email mereka atau malah zaman Twitter masa itu kan gitu, dan akhirnya ya seperti itulah gitu. Nah kalau sekarang tuh seperti apa sih dengan era seperti gini? Nah kalau sekarang sebenarnya banyak macam-macamnya nih. Kalau yang Alpha Industries itu kebetulan ya dibukain jalan sama toko tersebut ya. Tapi kalau yang pada saat waktu itu sama Primitivo, kebetulan lucu juga nih. Foundernya lagi main ke Indonesia, tapi ke Kalimantan, ke Borneo, ya kan? Gue ngeliat di Instastory dia lagi, wah di Indonesia nih. Ya udah. Dan lu nggak kenal itu ya? Gue nggak kenal, gue tembak aja langsung. Lu lagi di Indonesia, lu main dong ke Jakarta, gini. Kita ngobrol ya kan? Gue suka brand lu ya kan? Lu coba check out brand gue gini. Udah sesimpel secasual itu aja. Gitu. Akhirnya ya udah kita collaboration, ayo itu jalan. Berarti tapi kan dia ini udah under radar lu yang memang lu sering lihat ya kan? Iya. Dan lu akhirnya mengikuti dia di Kalimantan nih. Tembak aja nih gitu ya. Ya. Nah, terus kan kalau yang si Alpha Industries itu kan berarti dikawinkan oleh si toko yang ada di Korea. Nah, lu bisa masuk ke toko Korea itu gimana caranya? Kenal kah atau memang offering atau gimana? Nah, kalau toko Korea itu sepertinya karena media. Ya si Paradise ini menurut gue bisa dikenal di beberapa negara itu. Satu ya karena link communication juga, terus kedua ya karena media ya. Kita waktu itu yang kayak pada saat diliput sama beberapa media luar kan, kayak Hypebeast, High Snob juga begitu, sama beberapa media Jepang, mungkin itu dari situ mereka lihat sih. Gitu. Akhirnya ngontak kita. Nah itu pasti ya bisa sama media tersebut pun berarti memang udah ada hubungan ya. Maksudnya kan gua nggak tahu ya. Kalau dulu waktu denim gue nih ya, gitu ya. Gue pun makanya bisa ada waktu ada sales agent di Australia dan kawan-kawan luar negeri itu karena memang gue masuk ke denim blog-blog denim atau website denim, berita-berita itu yang di luar negeri global. Jadi akhirnya ada yang datang. Jadi orang datang dengan sendirinya setelah masuk. Apalagi kan kalau Paradise mungkin jalurnya yang zaman sekarang mungkin si Hypebeast, High Snob itu kan. Jadi orang lagi mantau gitu ya, akhirnya kontak lo ya. Berarti emang ada jalur langsung ke si media-media itu ya? Ada jalur langsung sih sebenarnya enggak sih. Sebenarnya itu kayak
sebenarnya mereka juga email editor, email kontributornya itu semua terpampang jelas gitu di websitenya mereka gitu. Kita tinggal kontak aja gitu. Sebenarnya kalau dari gua sih ya sesimpel kita sebar press release aja gitu sih. Sama itu kayak Eastern dulu. Iya. Press release kan free kan, kita by email doang udah High kirim Snob aja. tuh gue gitu. Jadi akhirnya gue tahu editorialnya, kenal gitu ya. Dan sekarang masih streetwear banget, masih makin jadi mereka yang zaman-zaman itu ya. Wah gila-gilaan. Gitu. Karmalup dulu gitu kan. Ya gitu kan Karmalup. Ya gitu dulu. Sama gayanya. Cuman emang gue ngelihat sekarang, kalau dulu mungkin bisa kayak belum banyak orang melakukannya. Kalau sekarang kan kayaknya luas banget, semua bisa ngelakuin apa ya, sesimpel DM-an aja sama si brand pun bisa jadi collab kan. Benar. Gitu. Jadi memang chancesnya tuh untuk global tuh gila juga gitu ya. Gila, dengan adanya digitalisasi ini makin gila gitu. Karena mungkin gini loh, dulu istilahnya ya kita ngelihat beberapa 10 tahun ke belakang lah ya, mungkin kayak orang yang bisa bikin brand itu ya cuma orang-orang yang punya privilege gitu. Mereka bisa punya kesempatan, bahkan istilahnya ironisnya gitu ya, di Indonesia zaman dulu bahkan beberapa kayak orang-orang yang punya brand ini karena dia punya privilege, dia cuma kayak keluar negeri nih, gue tahu nih di luar negeri yang lagi hits kayak gimana, gue implementasikan nih, gue bikin nih di Indonesia yang kayak gitu. Sekarang gamenya kayak gitu udah susah karena semua orang bisa ngelihat dengan semudah itu di internet gitu kan, gitu sih. Ya. Crocs bags tadi itu tuh memang Crocs tidak mengeluarkan bags. Apa memang sudah ada? Jadi mengeluarkan. Itu atas inisiasi dari Indonesia. Gitu. Approve ya? Approve. Dan itu worldwide dijual. Waktu itu Southeast Asia doang. Southeast Asia doang. Oh keren dong berarti ya. Bisa menggoyangkan prinsipal ya. Iya kan? Iya dong. Hebat banget gitu. Oke, Paradise Youth Club. Ini namanya, kenapa milih nama ini, Dit? Kenapa milih nama ini? Ya itu balik lagi ke yang tadi. Gue ngalamin kebosanan ya kan di 2015 itu, terus gue ngambil kata paradise itu lebih ke kayak, gue percaya paradise itu istilahnya paradise itu ya kayak itu tuh state of mind. Oke, surga. Bukan, surga itu state of mind. State gitu. of mind. Kayak surga itu bisa interpretasinya bisa berbeda-beda tiap orang. Wah, ini spiritual abis nih. Gue parah spiritual banget. Iya. Gitu. Menurut gue interpretasinya bisa berbeda-beda setiap orang tentang surga, ya kan. Bisa jadi saat ini orang itu udah berada di surga, ya kan. Meskipun dalam dunia ya, bisa jadi gitu kan. Nah, pada saat itu gue menginterpretasikan si paradise ini. Surga buat gue itu adalah ya pada saat gue bisa ngelakuin sesuatu tanpa approval siapapun. Gue bisa ngeluarin produk tanpa gue harus ketakutan nih market nih bakal nyerap apa enggak, bakal ada yang beli apa enggak. Istilahnya waktu itu gue ngelakuin itu ya udah deh, gue bikin aja deh, terserah deh mau orang mau suka apa enggak gitu. Jadi ya Paradise gue ambil di situ. Terus dari kata youth-nya sendiri, terus gue percaya kalau bisa kita ngomong age is just a number lah gitu. Youth itu kan lebih ke kayak era atau enggak lebih kayak posisi di mana lu masih bisa nyerap semua hal dari luar ya kan. Di mana lu bener-bener nggak sortir itu, lu kayak bodo amat dengan hari esok gitu lah istilahnya kan. Itu youth lah, youth era gitu. Nah di situ gue pengen makanya mengkawinkan kayak filosofi itu gimana caranya ya si audiens ini ngerasa relate dengan hal itu gitu. Makanya kemarin gue sempet bahas tentang keberhasilan sebuah brand ya kemarin di Clubhouse itu gue sempet bahas. Ada yang bertanya kayak Clubhouse tuh ngomong apa nulis sih? Ngomong ya? Ngomong live ya? Jadi kayak nongkrong online lah. Nongkrong online. Gitu. Nah terus di situ ada satu, gue jadi speaker jadi untuk bahasan local pride. Ada salah satu audiens yang bertanya kayak gimana caranya di Indonesia brand Indonesia itu bisa sukses di internasional juga, tapi bisa diterima dari Sabang sampai Merauke. Nah gue bilang itu angle yang berbeda ya. Untuk Paradise contohnya ya, contohnya untuk Paradise, gue kalau misalkan analogikan dia sebuah tanaman, gue nggak mau dia tumbuh gede. Gue cuma pengen lihat dia bonsai, buat gue udah indah gitu. Gue nggak perlu dari Sabang sampai Merauke brand gue terjual, orang tahu tentang brand gue nggak perlu kok. Hanya segelintir orang yang tahu tentang Paradise, it's okay buat gue. Gitu.
Itu sih kurang lebih. Iya. Bonsai ya. Iya. Iya kan ya berarti ya memang kan ada yang memang dagang banget lah kita tanda Iya, kutip ya kan. Ada iya. yang benar-benar mengejar quantity gitu, yang Benar. penting keserap semuanya Sabang Merauke. Tapi ada beberapa yang memang pas begitu inilah mungkin lu udah besar gitu ya, terus tiba-tiba ada satu momen mana oh kayaknya itu terlalu besar buat gua. Iya. Ya kan jadi lu stop lagi gitu kan, maksudnya lu dengan asik sendiri lagi. Asik sendiri, Ya kan? itu. Seperti itulah ya. Nah itu yang makanya yang spirit itu yang pengen gue terapin di Paradise ini. Dari awal kan emang identity-nya udah gitu. Ya gue pengen bikin sesuatu yang terserah mau diterima orang nggak terima nggak apa-apa gitu. Kalau turns out ternyata emang diterima dari Sabang sampai Merauke, as long as gue tetap ngelakuin itu sesuka gue nggak apa-apa. Oke. Tapi gue nggak trying to fit in gitu. Iya. Itu sih. Soalnya itu akan muncul di mana tiba-tiba ya kalau misalnya membesar gitu pun akhirnya kita berpikirnya jadi kayak memenuhi kebutuhan pasar aja jatuhnya ya. Betul. Dan lu nggak mau itu ya. Dan gue nggak mau itu. Karena lu udah melakukan itu ya. Dan karena gue udah melakukan itu. Iya. Dan gue bukan berarti gue nggak melakukan itu di semua brand gue ya kan. Gue ada kebetulan ada 3 brand juga kan. Untuk contohnya untuk Prime Apparel gue mau banget. Semua dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan pakai Prime Apparel gue mau. Gitu. Oke. Prime Apparel tuh memang yang polosan ya. Iya. Tuh. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong harga berapa sih polosan itu dijual? Untuk retail price 120.000. Oke. Iya. Iya. Iya, kalau polosan kan itu masarnya mes banget ya. Iya. Bisa diterima. Tapi lu sistemnya itu per season ya? Sistemnya ya koleksi ada temanya terus lu rilis. Gayanya seperti itu ya. Dan itu berapa bulan sekali keluarnya? Nah itu balik lagi sebenarnya ke strategi ya. Jadi sebelum corona ini gue per season. Spring, summer, fall, winter ya. Oke. Tapi setelah corona ya ini mungkin insight juga gitu buat brand-brand lain untuk jadi bahan pertimbangan juga ya. Gue nggak ngerasa pada saat kita ngeluarin jebret gitu 80 SKU gitu ya. Market tuh malah belum tentu nyerap gitu istilahnya. Yang ada si 80 SKU ini bisa saling bunuh gitu istilahnya. Market gue lebih pilih yang ini deh. Sebenarnya ini bagus juga gitu. Cuma ya gue budget gue terbatas saat ini ya kan. Gue pilih yang lebih make sense gitu. Nah saat ini yang gue terapkan adalah gue akan tetap spring summer fall winter itu tetap gue keluarkan. Tapi quantity gue dikitin lagi, ya kan? Jadi gue bener-bener pilih orang yang emang mau beli barang gue dan emang merasa connect dan emang sebutuh itu dengan barang gue. Sisanya gue akan ngeluarin kayak quick release, kayak capsule collection, gitu. Itu mungkin per 3 bulan, per 3 bulan atau per 2 bulan sekali gue ngeluarin. Oke, berarti ada rilisan itu kan season berarti per 6 bulan ya? Yep. Per 6 bulan, oke. Berarti bisa ada 3 rilisan dalam 6 bulan ya? Iya. Kurang lebih ya. Gitu. Bahkan treatment gue untuk brand yang satu lagi Public Culture tiap bulan ada rilisan. Oke. Gitu. Nah kan berasa season sama bulanan itu bagusan mana? Untuk Indonesia? Pasar lu banyaknya nyerap dari mana nih? Nah ini kalau bisa dibilang setiap market punya keunikannya masing-masing. Iya. Terus terang kalau Paradise kalau misalkan gue trade kayak gitu nggak bisa. Karena Paradise itu marketnya dari zaman dulu pada saat gue rilis di website. Dan dulu 3 tahun pertama website gue selalu crash setiap kali gue rilis. Karena semua traffic ke situ langsung. Gitu. Jadi emang mereka grafiknya Paradise itu pada saat rilis langsung peak. Lower baru nunggu rilis lagi. Gue udah pernah terapkan kayak gue cicil-cicil itu nggak ngaruh gitu. Tapi untuk brand lain ngaruh gitu. Oke. Banyaknya dari mana presentasinya? Kalau Paradise, iya. Kalau Paradise bisa dibilang 80% masih wholesale dari luar. 80% dari luar, 20% Indonesia. Oke. Nah, wholesale berarti pandemi ini ngaruh dong ya? Pandemi ini so far sih kalau bisa dibilang pengaruh tapi pengaruhnya kecil. Kalau untuk wholesale luar ya. Iya. Gitu. Karena mereka juga offline store tapi mereka presence di digitalnya sebelumnya emang udah kuat juga. Jadi ada pasarnya ya. Jadi ada itu. Cuma gue kemarin sempat mengalami istilahnya ya suka duka lah. Ini dukanya lah kemarin nih. Pas pada saat kejadian BLM kemarin. Apa? Black Lives Matter itu yang pas kemarin itu. Iya. Itu jadi ada orderan dari toko
kebetulan tokonya kena jarah juga, ya kan. Jadi orderan yang gue udah jadi, mereka udah DP sih, udah DP. Cuma pada saat udah jadi akhirnya mereka nggak tebus juga karena mereka ya nggak bisa punya kapasitas itu. Gue juga nggak bisa paksain lah, kondisinya lagi gitu juga ya kan. Iya. Jadi ya akhirnya ada kayak berapa banyak item yang masih ketahan sampai sekarang. Mereka nggak akan tebus, gue juga mau jual juga susah. Jadi dalam waktu 5 tahun itu kan gue nggak pernah sell ya. Gue nggak pernah ngadain diskon. Gara-gara pandemi itu kemarin gue bener-bener ngadain diskon sampai 50% gitu. Tapi sekali itu doang sih gitu. Apa yang ada di kepala lu kenapa tidak pernah diskon? Apa yang lu terapkan untuk brand ini? Gue pengen gini, untuk brand Paradise ini kenapa gue nggak pernah diskon? Gue pengen customer gue ngerasain value yang emang bener-bener sama gitu. Nggak diskon itu kan biasa artinya produk lo itu udah lewat dari seasonnya, udah lewat dari trennya gitu. Gue nggak pengen ngasih image itu ke brand, ke customer gue. Gitu. Jadi lu mau beli yang previous collection pun, lu bukan karena lu trendy, bukan karena lu hype, bukan karena lu ngejar sesuatu FOMO kayak gitu. Tapi emang lu suka sama produknya. Keren. Gitu. Keren ya. Terus kan tadi Adit bilang ya dari Carhartt itu belajar banyak ya gitu. Memang kalau untuk masalah yang lain shit apa gitu itu idealnya emang gimana sih? Nah, gue belajar banyak. Contohnya gini. Selama ini Carhartt yang gue lihat di Instagram atau nggak di image mereka lah ya, atau nggak yang di toko-toko yang emang gue samperin gitu, wah keren ya gitu. Ternyata pada saat gue dapetin, gue belajar tentang produk tiering di Carhartt. Apa itu produk tiering? Nah, jadi pada saat itu kalau misalkan ingat ada tren street god waktu itu di mana orang item-item lah pakai baju yang ada gambar bintang-bintangnya, nah ya kan. Gue nggak berpikir kalau misalnya Carhartt nggak mungkin lah brand Carhartt bikin kayak gini, bikin desain kayak gini nggak mungkin lah. Pas gue terima line sheetnya ada desain kayak gitu. Tapi pertanyaan gue kenapa gue nggak pernah ngelihat barang-barang yang kayak gini, ya kan? Ternyata barang-barang yang kayak gini ya dilempar ke market yang tier 3. Yang untuk di dev store, yang untuk di toko yang mereka taruh di kelas C kasarnya, gitu. Itu mereka taruh tetap. Yang untuk feeding the market tuh ada, gitu. Oh ternyata yang gue pelajarin itu ternyata bahkan brand yang image-nya gini, mereka ngeluarin ini juga ya. Dan gue sadar betul kenapa gue nggak tahu. Mungkin pada saat gue nggak buying Carhartt waktu itu pun gue tetap nggak akan tahu sampai detik ini dong ya kalau misalnya mereka punya produk-produk seperti itu. Yang gue sadarin betul adalah market itu unik masing-masing. Jadi pada saat lu market lu di A, ya lu toh market A lu nggak bakal pernah tahu kalau lu ngeluarin desain yang seperti itu di market C. Dia nggak akan nginjakin kaki lu di situ gitu. Itu berarti yang barang di C tadi itu keluar juga yang di A? Enggak kan? Enggak. Beda produk kan? Beda produk. Berarti dia tuh feedingnya memang yang untuk C ada karakter karakter pasar masing-masing ya. Iya. Stussy pun ngelakuin itu. Tapi secara image yang ditampilkan di sosial media itu yang tidak keluar. Nggak keluar. Jadi brand image-nya dijaga di situ. Tapi sebenarnya dia tetap feeding kepada yang C. Iya, betul. Gue baru tahu loh. Stussy pun gitu. Stussy begitu juga. Stussy pun gitu. Oke, dan itu di department store gitu masuk gitu ya. Jadi kita tiba-tiba kalau kita konsumen tiba-tiba ada Carhartt nih. Pas gue lihat gitu, kok nggak ada barang ini? Tapi kan bisa anjing ini palsu nggak ya? Gitu. Nah bisa jadi bertanya kayak gitu. Gitu kan? Iya. Padahal itu bisa bener dia ya. Itu bisa jadi bener dia. Dengan image di department store-nya dengan image dia gitu. Iya. Seperti layaknya kita tahu dalam image, visual. Nah itu gimana? Untuk visualnya pun mereka biasa ada batasannya biasa. Jadi contoh untuk ya brand sebesar mereka pasti pecah untuk kayak editorial dan lookbook itu seperti apa kan. Jadi mungkin editorial ini aset editorial ini mereka nggak kasih sebenarnya ke yang untuk C ini. Mereka cuma boleh menggunakan logo aja biasanya. That's why kan sebenarnya kayak contoh kayak Carhartt, kayak Stussy. Core produk mereka kan logonya doang. Sebenarnya yang dijual bener-bener yang dijual kan logonya aja gitu. Sebenarnya hal-hal itu kejadian kok sama brand-brand besar. Kayak contohnya kita ambil kasusnya Vans aja. Vans pun kan core produknya mereka
kita sebagai buying fans aja core product cuma boleh, kalau nggak salah ya, cuma boleh 30%. Gitu. Sisanya lo harus beli yang limited edition dan collaboration gitu. Dan yang warna-warna yang bukan core gitu. Core produknya dibatasin. Oh gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang misalnya tiba-tiba gue naro di Paradise, naro di Ramayana gitu ya misalnya. Kan itu bisa ada orang ngelihat juga kan gitu. Bisa, ya kan? iya. Itu pasti terjadi gitu kan. Iya. Ya kan? Sekarang kalau itu Paradise gue nggak terapin hal itu sih di Paradise. Nggak, tapi misalnya Indonesia bisa seperti itu dong. Bisa seperti itu. Sulit maksud gue ngejalanin itu kok. Di public culture gue ngejalanin product tiering, gue jalanin. Oke. Jadi apa yang gue jual di website gue dan jual di marketplace itu berbeda gitu. Gue bikin produk khusus marketplace, gue bikin. Oke. Gitu. Itu banyak pertanyaan dari konsumen nggak? Enggak, so far enggak. Karena tadi itu yang gue balikin lagi. Market lo yang datang ke website belum tentu datang ke Shopee. Iya nggak? Iya, beda-beda. Iya nggak? Sampai detik ini aja pun gue nggak pernah tuh belanja di Shopee karena gue memang bukan target market mereka. Iya. Menarik. Dan brand image yang gue tampilin di Instagram ya tetap brand image yang sesuai gue mau tampilkan. Iya. Gitu. Lalu ada di sono ya. Ada. Gitu. Gue cek antar. Silakan. Oke, berarti 80% tuh di luar ya, wholesale ya. 80% di luar kalau Paradise. Gitu ya. Dan ya. Itu berarti itu adalah yang bisa seperti tadi itu terjadi gitu ya, 80% di luar itu karena memang pas awalnya itu memang ada di media-media itu ya. Iya. Ya kan? Dan itu terjadi di awal-awal kan? Iya. Belum se-hype kayak sekarang ini ya maksudnya. Iya dong? Iya. Jadi memang masih agak bisa dibilang agak lebih mudah lah. Makanya dulu sih Denim pun agak enggak tahu ya. Benar. Ya kan? Benar. Dulu juga gue kayaknya enggak terlalu sulit-sulit amat gitu. Cuma niat doang aja pengen. Mungkin yang lain enggak ada kepikiran gitu kan. Dan karena kayak waktu itu mungkin orang masih ke kayak ya kita exchange information antar negara itu tuh masih sesuatu yang kayak wah seru gitu. Iya, sekarang udah ada value-nya kan. Kayak gue mau ngepost lu berapa nih, lu mau bayar berapa benar. gitu kan. Oh benar, dulu juga karena ya si Denim itu kan dari Indonesia nih ternyata ada seperti ini aja gitu. Gue bahkan waktu itu kayak 4 season pertama itu Paradise photoshoot semua gratis. Foto di luar gratis, kita bener-bener barter produk doang. Itu mereka yang ngubungin? Mereka yang ngubungin ada yang gue ngubungin juga ada. Oke. Tapi bener-bener kayak ya udah kita sama-sama istilahnya ya ngejejekin kaki di digital itu masih baru lah. Iya. Ya masa itu masih enak ya. Masih enak masa itu. Masih enak ya. Sekarang semuanya value. Iya. Tapi fair enough lah menurut gue kayak ya mereka juga istilahnya nge-spread apa yang kita punya ya kita ada certain value yang harus kita bayar itu fair enough sih menurut gue. Iya. Terus berarti pandemi ini mau sampai akhir tahun ini kalau kolaborasi itu emang dijadwalkan atau emang lagi kayak wah Indonesia nih. Maksudnya kayak kemarin kan si Kalimantan itu kan. Iya. Lu ngontak aja gitu kalau agenda khusus gitu. Agenda khusus ada yang udah dijadwalkan udah. Untuk tahun ini. Kita tahun ini udah beres sih semua penjadwalannya sampai Desember. Oke, itu luar negeri semua. So far ya. Luar negeri semua ya. Iya. Jadi emang di situ gitu ya. Internasional sih sebenarnya. Internasional. Iya. Internasional. Ya. Berarti memang terlihat memang si Paradise Youth Club tuh ya mainnya global lah bisa dibilang begitu lah ya. Iya. Global citizen. Ya sebenarnya ya itu kemarin balik lagi ke bahasan tentang local pride lah. Yang harapan gue terhadap brand-brand di Indonesia sih sebenarnya itu sih. Kita berpikir lebih global gitu. Dalam artian apa ya? Kayak kalau pada saat kita bersaing di skena yang kecil ini lah, istilahnya kan market kecil nih di Indonesia, kita akan saling makan satu sama lain gitu. Karena di luar sana sebenarnya ya, contoh Paradise, ada brand-brand Indonesia lain juga di luar sana dari Indonesia udah jual di luar sana juga kan. Kita nggak saling singgung nih marketnya. Karena market di luar sana pun seluas itu gitu. Kita tinggal setting mau target marketnya siapa, price pointnya mau berapa ya kan, itu kan udah strategi. Itu sih. Ya. Minum dulu silakan loh. Gue dari tadi udah minum mulu nih, Dit.
Oke, Paradise Youth Club, Prime Apparel ada terus dan oh ya sekarang nih di sini kebetulan gue lagi di kantor KMI itu ada di badan usahanya Ya, PT-nya. PT-nya untuk Kultur si Muda Indonesia. Kultur Muda Indonesia. Muda Indonesia, wih, namanya Kultur Muda Indonesia ya KMI. Ada toko juga di sini di mana isinya itu ada Prime Apparel, ada Public Culture, ada Paradise Youth Club ya, in-house brand. Gitu dan rencananya buka besok. Oh, mungkin ini berarti udah kalau ini uploadnya kapan nanti berarti udah beberapa minggu yang lalu mungkin ya bukanya ya kan. Gitu. Nah, terus masalah tadi yang ya gak tau ya gue lihat memang Paradise Youth Club ini setiap koleksi yang keluar itu kan memang ada temanya ya Dit ya. Kayak tadi kan kayak dark techno atau apa. Itu tuh lu dapet inspirasi seperti itu tuh gimana sih biasanya gitu? Apa memang by browsing atau by apa gitu kan? Dimana lu pasti udah memikirkan untuk season berikutnya itu dari sekarang dong. Oh ya lu biasa nabung untuk season itunya tuh konsepnya dari berapa lama sebelumnya? Nah, itu dia. Kalau ngomongin tentang itu, yang tadi gue belajar dari timeline juga. Jadi gue season yang mau gue keluarin itu, gue udah selesaikan 1 tahun sebelumnya. Jadi gue ini sedang menuju ngerjain Spring Summer 2022. Spring Summer 2022. Di mana lu harus bisa predict nanti. Itu berarti udah bermain itu dong. Predict trend dong. Nah, itu dia kemarin yang ada pertanyaan yang sama tuh tentang gimana lu predict gitu kan. Pada saat lu bermain pada saat brand lu bermain dengan tren, lu harus predict. Dan gue nggak bisa keep up dengan itu gitu. Gue pasti umur gue akan makin menua dan gue udah nggak on trend lagi ya kan. Di situ yang gue mainkan adalah style. Gue yakin style itu nggak akan pernah jadi lame lah, nggak akan pernah jadi out of trend gitu. Jadi yang gue perkuat adalah stylenya, attitude yang kayak gimana sih yang mau dibawa, style yang kayak gimana sih yang mau dibawa. Dengan kayak gitu lu nggak lagi predict the trend, tapi lu ada chance untuk create the trend. Gitu. Contohnya style tuh yang kayak gimana? Ya contoh kita ngomong punk. Punk itu kan style kan, bukan trend, ya kan? Pada saat lu bawa attitude punk, ya kan? Itu ada kemungkinan di circle trend itu trendnya lagi berputar ke arah punk. Atau 90s era gitu. Itu kan style, bukan trend ya kan? Nah, itu. Ya tapi misalnya kita tahun depan Spring 22 misalnya 90s kan udah kemarin nih. Iya, udah kemarin. Itu berarti itu tren kan? Itu style yang kemarin menjadi tren. Ya kan? Gitu. Tapi kalau lu mau tetap bawa itu, orang akan tahu kalau misalnya benang merah lu atau identity lu itu 90s. Iya. Gitu. Berarti tuh pasti up and down. Lu pasti akan mengalami up pada saat apa yang lu bikin tren. Pada saat itu lagi tren. Contoh kasus kita ambil streetwear brand di luar FUCT misalkan. Dia dari zaman dulu attitude-nya gitu aja, ya kan? Pasti mereka mengalami up and down tuh pada saat udah nggak tren, streetwear udah mulai ditinggalin, mereka low banget tuh. Ya, that's why kenapa Paradise attitude-nya kayak gitu ya, gue pengen tetap ngelakuin apa yang gue suka, meskipun dalam keadaan low, ya gue terima-terima aja gitu. Tapi harus keep up juga dong. Itu tantangannya. Itu tantangannya ya. Iya. Nah tantangan itu dijawab dengan apa? Pernah nggak dalam satu season kemarin gitu, misalnya lagi nggak pede kah tiba-tiba ganti seasonnya desainnya, atau mungkin tiba-tiba aduh ternyata wah trennya lagi kuat di sini banget nih, gua ada lagi di sini, bener-bener low. Berarti setiap season bisa terjadi seperti itu dong? Gue sih nggak pernah sih. Jadi dar aja ya? Iya. Jadi kalau misalkan emang ternyata trennya nggak di situ, it's okay lah. Gue balik lagi ke pemahaman awal lagi yang emang gue bikin ini karena emang gue mau bikin ini gitu. Berarti memang lu cuek aja ya gitu. Cuek aja di situ. Cuek aja. Tapi nah apa yang bikin lu, dan itu masih keserap sama market lu sendiri kan? Masih. Itu yang kira-kira mereka buat stick to Paradise apa sih? Lu bisa bilang market lu itu loyal. Lu udah punya loyalis nih ibaratnya nih. Lu udah tahu itu. Udah yakin akan itu kah? Sebenarnya mungkin kalau misalkan lu mau ikutin, ya gue percaya ada yang emang loyal satu juga.
Tapi contoh kasus ada beberapa tren yang emang gue juga gak ngerti sih sejujurnya gimana itu bacanya, cuma kadang ada sense-nya aja gitu. Iya. Contoh pada saat 2019 itu Public Culture kan bikin special merchandise untuk USS waktu itu. Oke. Gue decide gue bikin, kan USS identik dengan sneakers ya. Iya. Gue decide pada saat itu udah kita bikin istilahnya kita interpretasi Nike Dunk jadi Nike Public Culture gitu. Gue terapin di situ. Karena gue ngerasa Dunk ini akan hype lagi gitu. Ada circle di mana kayak ini bakal berputar di hype lagi. Dan benar di 2020 itu kan Dunk hype lagi kan, sampai kemarin juga yang pas kita di Indonesia beberapa store ngadain raffle juga gila-gilaan gitu kan. Nah udah gitu terus contoh lagi kayak event USS juga sih waktu itu. Si Paradise itu kalau misalkan tahu ada Polo Bear ya kan, USS bikin istilahnya bootlegnya, kita bikin Stone Bear, bearnya beler gitu jadinya Stone Bear. Kita bikin dia pakai baju Paradise segala macam, karena di situ gue ngerasa ada sense ini bisa akan jadi besar nih. Dan bener sampai sekarang bahkan Dover Street Market selalu ngambil special release-nya Stone Bear itu. Si Stone Bear ini berarti dari terus-terusan dong? Rilis terus-terusan. Tapi repeat. Tapi enggak, gue ada beberapa version sekarang sampai udah yang kelima kayaknya. Oh, menggunakan icon si Stone Bear itu. Iya. Lu grafis maksudnya remake grafis baru gitu ya. Dan terakhir yang hits yang jualannya gila banget tuh kemarin yang pas 2020 itu gue ngeluarin Pandemic Bearnya pakai masker. Nah itu lumayan bisa dibilang saving Paradise S lah kayak di 2020. Si Stone Bear itu awalnya. Iya. Gitu lumayan gitu. Udah gitu ya lagi-lagi yang tadi gue bilang mungkin gue nerapin itu kayak kita exclusive release di Dover Street Market. Gue nggak rilis di website gue. Apa yang dirilis di Dover Street? Oh, dia punya minta edisi khusus untuk yang si bear-bearan itu. Iya, gitu. Keren deh. Dari beruang beler ya ternyata ya. Oke. Dan itu karena yang awalnya dari USS itu ya, lu ada inspire aja dari situ ya. Ini kayaknya nih bakal besar gitu. Itu lu pikir itu benar-benar intuisi atau gimana sih? Atau apa pasti ada referensi kah atau apa? Kadang intuisi dan berani ambil resiko kali ya. Itu ya. Contoh gini. Orang join di USS pasti mindsetnya gue mau cuan ya kan. Marketnya gede banget, gue harus jual produk sebanyak-banyaknya. Gue di USS waktu itu gue cuma jualan sampai hari kedua. Karena apa? Karena gue bener-bener di USS cuma rilis si Stone Bear itu doang. Habis aja. Hari pertama habis, hari kedua gue nggak jualan jadinya. Jadi hari-hari berikutnya gue cuma display doang. Gitu, karena gue cuma bener-bener jualan satu produk itu doang. Gitu. Nggak semua artikel gue masukin. Iya ya, orang ikutan event seperti itu cuan barang banyak apapun itu ya. Nah itu lo yang pikirin apa? Apakah memang ikutan event itu yang bisa dibilang nggak murah juga? Apa exposure kan ngejar atau emang lo pengen explore aja lo mikirnya ya? Iya. Jadi karena gini menurut gue mungkin di situ pada saat itu untuk Paradise ya. Pada saat itu gue punya opportunity untuk mengeducate marketnya mereka. Gue kan ngelihat market mereka kan very younger generation itu tuh kan ngelihat mereka FOMO, nggak mau ketinggalan hype. Mereka hunting barang itu buat resell, bukan buat diri mereka sendiri, gitu kan. Itu yang itu gue ngerasa gue punya opportunity nih. Untuk ngedukate mereka. Kayak gue jual barang yang buat lu pakai sendiri gitu. Sampai hari kedua juga ada yang nanya, Mas, udah habis ya gitu kan? Udah habis kan dari kemarin udah kita tulis soal. Oh kirain kemarin doang habisnya. Jadi istilahnya habis pura-pura gitu ya kan? Kalau kita enggak gitu, kita habis ya habis as it is. Gitu. Itu tapi ada yang resellnya lagi nggak? Gue nggak tahu deh ada yang resell apa enggak. Sebenarnya ya gue harap sih sebenarnya semua orang pakai itu untuk
keperluan dipakai. mereka lah. Ya, gitu. karena suka itu Iya, tadi tapi kan. ya kalau misalkan emang toh di resell ya itu hak mereka. mereka. Cuma di situ gue punya opportunity untuk mengeducate market itu aja sih. Oke. Ya gue harap at least kayak 20-30%-nya kena dengan apa yang gue lakuin. Iya. Gitu. Terus waktu di situ si Stone Bear-nya ini lu komunikasiin juga dong berarti ke mereka nih. Iya. Itu sulit nggak sih mereka nerimanya? Kadang-kadang problem adalah kita pengen sesuatu yang disampaikan, tapi mengkomunikasinya itu sulit gitu, dan marketnya nggak dapet gitu kan. Sementara lu memberikan nyawa lo di produk itu kan kadang-kadang sulit tuh. Lu punya tips and triknya nggak sih gitu, kayak yang masalah Stone Bear tadi kan, gitu maskeran gitu gimana gitu. Mungkin maskeran gampang ya karena visual masker mungkin ya pandemi kalau itu pada saat langsung itu gampang identik. ya. Ya. Sebenarnya ya kalau sebelum pandemi mungkin lebih mudah ya, karena enaknya kan pada saat event itu gue bisa ngejelasin langsung nih ke customer gue, dan gue terus terang dapet opportunity juga untuk collaboration sama international jam tangan ya, ada merek international watch gitu. Kita akan lakuin collaboration di tahun ini. Itu gara-gara hal itu juga gitu. Gue jelasin ke mereka datang dari Jepang, prinsipalnya datang dari Jepang. Gue coba jelasin kalau misalkan idea dari cerita gue kayak gini. Nah, balik lagi ke soal yang privilege tentang zaman dulu ya. Mungkin pada saat zaman dulu tuh orang bikin brand itu lagi ya, cuma ini bebas sih. Cuma pada saat lu bikin brand, lu mindsetnya cuan aja gitu. Nggak ada yang lu komunikasikan ke customer lu. Gue ngelihat contohnya gini, salah satunya ada brand Noah dari New York. Itu dia ownernya stay di toko juga. Stay tinggal. Maksudnya jagain toko juga gitu. Jadi pada saat lu datang, dia bisa jelasin nih maksud dari desain ini apa sih. Iya. Nah, di KMI Space ini jadi promo nih. Gitu. Di KMI Space ini kenapa? KMI Space sebutannya. KMI Space. Ya. Nah, kenapa KMI Space itu gue adain di dalam kantor ini sendiri juga? Jadi gue pengen kita bisa komunikasi juga sebenarnya sama customer. Kalau misalkan customer pengen tahu lebih dalam tentang kita atau enggak, ya pengen sharing juga ya kan, sharing gimana sih selama ini ngejalanin brand, kita open banget kayak gitu. Itu kenapa pas gue pengen lihat tuh langsung presentasi aja, dia cepet ya tak gitu ya. Itu karena bagian dari SOP kayaknya. Iya. Gue pengen pengen jelasin sih sebenarnya. Dan maksud gue tadi ya gue baru nggak sadar sekarang ya. Tapi pas lu tadi ngomong cukup informatif juga sih. Iya. Maksudnya nih gitu maksudnya tuh dapat infonya setelah gue datang gitu kan. Ya karena sekarang gini, semua udah pasti deh, ini hal yang nggak bisa kita pungkirin lah. Semua digitalisasi ini semua pasti akan online, ya kan. Human touch-nya pasti akan berkurang. Ya, emosionalnya pasti akan berkurang ya kan. Nah, gue cuma bisa kasih itu di offline store gue doang. Ya nggak? Pada saat gue punya kesempatan opportunity itu di offline ini, ya gue memanfaatkan untuk komunikasi itu ya. Iya. Keren. KMI Space. KMI Space. KMI Space ya. Tinggal buka tempat kopi gitu kan, atau bar mungkin ya, gitu kan. Udah ada banyak tempat kopi kan sana. Pas sudah banyak. Benar. Gitu. Kalau ngomong-ngomong berarti kalau yang Satria Tower itu yang sempat kita ketemu itu Metrox berarti ya? Itu Metrox. Oh, ini kalau KMI di sini ya. Iya. Gue bilang gue masih kerja buat Metrox sampai sekarang. Office hour? Enggak. Udah bos ya? Enggak, bukan bos. Jadi gue sifatnya seminggu itu masuk 2 kali. Office hour sama gue staff. Gitu. Seminggu 2 kali. Iya. Ngecek doang. Ya meeting bareng tim yang lain. Terus ngurusin ya banyak hal juga. Agak melenceng, Metrox itu jadi megang apa aja brandnya? In-house brand mereka semua. Saat ini ada Wakai, The Little Things She Needs, produk cewek, ada Paul Frank, kita license ambil. License itu kan. Udah gitu ada Stout, tas. Kalau so far sih in-house brandnya baru itu. Gitu. Nah, si Paradise
udah ada sales agentnya belum yang di luar negeri? Udah ada. Udah ada ya. Udah ada. Tapi ada beberapa yang memang lu masuk ke toko ya kan? Ada yang langsung ke toko ya. Sales agent pun kita ada beberapa. Yang di mana aja, Dit? Ada di Jepang. Di Jepang itu sales agent berarti ya? Dia yang Sales distribute agent. berarti? Iya. Oke. Gitu. Di Jepang, terus untuk yang di Europe juga ada. Oke. Gitu. Sama Southeast Asia ada. Southeast- Cuma ada beberapa yang emang agentnya itu nggak eksklusif. Jadi gue bebas jual juga ke toko directly. Oh, oke. Ada beberapa agreement yang emang nggak eksklusif. Nah, kalau eksklusif berarti tabrakan dong bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi kan kalau misalkan gue terapkan eksklusif, artinya dia dalam satu collection dia ada minimum buyingnya. Gitu. Oh, dia nggak bisa seperti Dia itu. nggak bisa Oke. penuhin. Nah. Tapi ada beberapa contoh yang kayak di Jepang itu eksklusif. Oke. Itu ada megang beberapa brand Indonesia juga atau tidak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Soalnya ya itu sama kayak denim gua dulu itu, begitu udah ada publish di global, website global gitu kan, akhirnya ada sales agent datang gitu. Iya, Nah, iya. tapi emang agak, nah waktu itu gue juga baru ya, terus agak bingung dengan masalah promosi. Nah maksudnya kalau sekarang tuh gimana sih dengan agent itu, apakah mereka menuntut ada promosi di sana atau gimana? Kalau agent terjadi sekarang, terus terang, zaman sekarang? Kalau agent sebenarnya terus terang mereka nggak ngelakuin promosi apa-apa. Promosi tetap dari kita. Mereka emang bener-bener kayak representatif aja lah, mempermudah kita tektokan sama toko-toko ya kan, dan mempermudah kita approach toko di sana kan. Karena terutama Jepang ya, terutama Jepang kan nggak ya, mereka kadang bahasa Inggrisnya juga agak susah gitu kan. Ya kita butuh sales representatif di sana. Tapi kan kadang-kadang kalau kata ya gayanya, misalnya kalau kita mau dagang ke warung nih, kita mau dagang kerupuk ke warung, untuk beli putus si warungnya kan ada TV nggak? Kalau ada TV kan diambil, kalau nggak ada dia nggak mau, kan berarti kita harus promosi sesuatu yang di tempat mereka lah ibaratnya ya. Iya. Nah itu nggak ada ya berarti ya? Kalau di Jepang, Berarti keyakinan mereka ngambil Paradise itu apa gitu? Maksud gue gitu loh, Dit. nah gue nggak ngertinya gini. Jadi kalau di Jepang tuh beberapa media di Jepang lumayan rutin sih nge-review Paradise. Oh, oke. Kemarin pun bahkan baru hari Jumat kemarin gue baru bikin podcast juga bareng sama salah satu media di Jepang. Jepang dong lo, Dit. Enggak, ngomong bahasa Inggris. Cuma pas artikelnya dikirim bahasa Jepang, kata dia approve lah. Approve gimana, gue juga nggak ngerti ngomong apaan. Oh, itu terjadi ya akibat udah terdistribusi di sana ya. Iya. Dan itu oh bisa jadi hubungannya itu terjadi karena lu dengan si toko-tokonya langsung ya. Iya. Jadi tidak dengan sales agentnya juga. Sebenarnya emang ada seperti media agency lah ya yang nawarin sebenarnya. Cuma gue sejujurnya masih sampai saat ini gue belum pernah pakai jasa mereka. Gue masih lumayan skeptis juga gitu kan. Dan fee agency untuk media gitu kan gede banget kan, lumayan kan. Nah itu gue masih belum pakai sih kayak gitu. Iya. Ya lu underground masih dengan gaya lu sendiri ya. Iya. Ya kan? Oke. Banyak banget nih ilmunya. Sharing. Kemarin tuh kan gue banyak yang yang ngobrol dengan yang generasi awal gitu kan. Sekarang nih gue mulai ngerambah kepada generasi, gue nggak tahu ya. Mungkin nyebutnya ini generasi kedua kali ya. Nah, kan generasi 2 era perclothingan ini kan, generasi 2 kan. Gitu. Sekarang udah masuk generasi 3 sebetulnya nih kan. Nah, ini udah beda lagi nih obrolannya ini gitu kan. Nah, kalau yang di satu nih rata-rata masalah gitu kan, mereka sulit beradaptasi gitu. Kalau sini kan ada cara-cara yang memang ya sales agent dulu mana ada sih seperti itu gitu. Benar. Ya kan nggak ada gitu. Kita dulu consignment. Ya kan consignment wholesale apa gitu kan. Udah cara dagangnya beda, pasarnya beda. Gimana nggak mereka bikin brand baru lagi gitu ibaratnya hitungannya kan. Gitu, Mas Adit, Kang Adit gitu. Dit kayaknya gue harus boker dulu nih. Endingnya seperti itu. Terus boker dulu. Sukses terus KMI Space-nya, rencananya bukannya kapan, tanggal berapa? Besok rencananya Besok berarti tanggal 16 ya, 16 ya. Februari ini di take podcast ini, dan itu udah buka, lo semua bisa pada main ke sini, lo akan tahu Paradise itu apa. Mereka akan mempresentasikan produknya dengan baik dan keren sih kalau menurut gua. Dan info-info yang lo pengen lo dapat tuh bakal dapat, dan you will be amazed gitu menurut gua. Mereka nggak main-main gitu bikin produk. Kalau istilah gua itu ada nyawanya di setiap produk. Ya kan? Itu yang paling sulit gitu maksud gue itu gitu. Ada nyawanya, beda loh lu pakai barang ada nyawa sama kagak gitu ya. Oke, Dit, terima kasih banyak atas waktunya. Senang bisa main-main kesini. Sukses terus buat Paradise-nya. Sama-sama. Bisa 100%
wholesale, 100% direct selling, kan? Semuanya 100% pokoknya. 100%. Iya gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak ya. Sama-sama. See you. Swellcast.